Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi bijak. Sering kita dengar dengan kata bijak, mungkin kita bisa lihat siapa sih orang yang bijaksana, yaitu Raja Salomo. Orang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Alkitab mengajarkan salah satu kalimat yang melampaui ajaran buku manapun, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Secara etimologi bahasa, orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Jika dilihat menurut firman Tuhan, kebijaksanaan dimulai ketika kita meminta Allah untuk menjadi penyedia kita, seperti yang ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka diberikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Biarlah kebijakan Salomo menjadi bagian dalam pribadi kita. Kebijaksanaan berarti mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam hidup kita, sehingga mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Kebijaksanaan sejati tidak berasal dari filosofi serta ide manusia. Kita dapat mempelajari dari Alkitab, firman Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan 10 ciri orang bijak menurut Alkitab. Nanti saya akan bacakan satu persatu ayat atau firman Tuhan yang disampaikan menurut Alkitab. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi, ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Disebutkan bahwa orang yang bijaksana mendengarkan firman dan melakukannya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 11, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan pula bahwa orang yang mendengarkan firman dan melakukannya ibarat orang yang membangun kehidupannya dengan Kristus. Dengan demikian, ketika pencobaan datang dalam hidup kita, pencobaan itu malah akan membuat kita semakin kuat dan semakin sungguh dalam melayani Allah, membuatnya menjadi karakter Kristus. Yang kedua, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki kepersediaan. Ada dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 berbunyi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ketujuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini menceritakan mengenai semut yang tidak dipimpin namun dapat mempersiapkan dan memenuhi kebutuhannya pada waktunya. Sebagai orang bijak, kita pun harus dapat melakukannya, mampu menyikapi apa yang akan kita hadapi ke depan dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf, kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 7, di mana ia mengumpulkan bahan makanan sebagai persiapan masa kelaparan yang akan melanda bangsa Mesir di masa yang akan datang. Dalam kisah Yusuf menceritakan mimpi kepada Firaun bahwa Tuhan menyertai Yusuf mendahului saudara-saudaranya karena ada maksud dan rencana Tuhan buat bangsa Israel. Poin yang ketiga, memperhatikan langkah-langkahnya. Itu dalam Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman
percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dikatakan bahwa orang bijak pasti akan memperhatikan langkah-langkahnya. Dalam Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, juga menetapkan langkahnya. Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Oleh sebab itu, orang bijak akan mengusahakan agar hidupnya berkenan di hadapan Allah, agar dapat mengikuti jalan yang telah dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Yang keempat, menerima dan mengasihi didikan. Berbicara kata bijak itu ada banyak di dalam kitab Amsal. Di sini Amsal 9 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih baik. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Dikatakan bahwa orang bijak ia menerima dan mengasihi teguran serta didikan. Teguran yang diberikan kepadanya akan membuatnya semakin bertambah bijak. Jikalau kita ingin menjadi bijak, berarti kita harus siap untuk menerima kritikan, siap harus belajar dengan pengetahuan. Di Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya yakin Bapak Ibu Jemaat Makedonia pasti akan mencintai didikan dan mencintai pengetahuan. Dan apapun yang menjadi kritikan, apapun yang menjadi nasihat, itu membangun Bapak Ibu sekalian di tempat ini dan akan bertumbuh dalam Tuhan. Yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Kitab Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dikatakan bahwa orang bijak mendengarkan dan menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya apapun yang Bapak dengar hari ini, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Bisa menjadi orang bijaksana dan bertumbuh di dalam hikmat. Yang keenam, takut akan Tuhan. Di Amsal 1 ayat 7 berbicara tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan pasti takut akan Tuhan dan mendapatkan permulaan pengetahuan, sehingga pasti suatu saat nanti ke depannya kita akan mendapatkan keselamatan dari sorga. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 14 ayat 27 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat dan maut. Amsal 14 ayat 16 berbunyi, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dengan mengenalnya kita memperoleh pengertian. Dengan takut akan Allah, orang akan terhindar dari jerat maut dan menjadi bijak. Yang ketujuh, membenci apa tidak benar. Terdapat dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Telah dikatakan sebelumnya bahwa orang bijak takut akan Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 13 ini dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, tipu muslihat, serta tingkah laku jahat lainnya. Singkatnya, orang bijak
membenci apa yang tidak benar menurut Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu dan jemaat sekalian di tempat ini pasti menjadi orang bijak. Orang bijak membenci apa yang tidak benar menurut Tuhan. Dan saya yakin bahwa jemaat di tempat ini selalu takut akan Tuhan dan membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci tipu muslihat, dan tingkah laku jahat lainnya. Yang kedelapan, melakukan apa yang benar. Dalam Amsal 2 ayat 20 berbunyi, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amsal 13 ayat 6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dikatakan bahwa orang bijak melakukan apa yang benar, sebab kebenaran akan menjaganya agar tetap berjalan di jalan yang benar, jalan keadilan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat di tempat ini pasti akan melakukan jalan yang benar, sebab kebenaran akan menjaga dan tetap selalu berjalan di jalan yang benar, dalam jalan keadilan. Yang kesembilan, menghindari kejahatan. Itu terdapat dalam Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dari ketiga ayat ini dikatakan bahwa orang bijak, orang yang takut akan Allah, akan menjauhi kejahatan. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini pasti takut akan Tuhan dan akan menjauhi kejahatan, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ke-10 atau yang terakhir, di sini firman Tuhan mengatakan kita rendah hati dan tidak sombong. Ada 4 pasal yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu, yaitu Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga pencemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 15 ayat 33 berbunyi, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 2 berbunyi, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Amsal 26 ayat 12 berbunyi, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Dikatakan bahwa hikmat ada pada orang yang rendah hati. Demikian pula dalam Amsal yang tadi saya bacakan dikatakan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati merupakan salah satu karakter Kristen sejati. Saya yakin Bapak Ibu jemaat di tempat ini akan diberikan yang terbaik untuk menjadi orang bijak. Biarkanlah kebijakan Salomo menjadi bagian dalam pribadi kita sepanjang kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan mengenai ciri orang bijak menurut Alkitab, yaitu mendengarkan firman Allah dan melakukannya, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan, memperhatikan langkah-langkahnya, menerima dan mengasihi didikan, bertumbuh di dalam hikmat, takut akan Tuhan, membenci apa yang tidak benar, melakukan apa yang benar, menghindari kejahatan, rendah hati dan tidak sombong. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.